Selamat pagi anak-anak semua. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Anak-anak tentu sudah siap semua ya. Semua sudah rapi, sudah bersiap semua bersama papa, mama, kakak dan adik. Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan memuji nama Tuhan. Mars sekolah minggu. Yuk kita berdiri semua yuk. Berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, kita bersatu hati, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati istirahat malam kami. Dan pagi ini Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua anak-anak Tuhan untuk kembali beribadah kepadamu. Berkati kami semua Tuhan anak-anak-Mu, di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin dan memberkati kami di dalam kami bersekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, anak-anak tentu ingin menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Anak Terang. Nah, anak terang seperti apa sih anak-anak? Anak-anak terang tentu anak-anak yang hidup mengasihi sesamanya. Anak-anak yang hidup mau menolong sesamanya. Dan jangan lupa, anak-anak tidak boleh iri, tidak boleh benci, tidak boleh dengki. Terlebih kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita pujikan sama-sama, Anak Terang. Kami
satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci, dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi untuk memberi diri. Puji nama Tuhan, kita sudah memujikan pujian anak terang. Kita luar biasa untuk memuji dan memberikan hati kita, memberikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji pujian dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku
Nah, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan dan anak-anak semua ingat apa yang diinginkan Tuhan kepada kita semua. Semuanya duduk yang manis, duduk yang baik, yang rapi, disiapkan Alkitabnya karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Vita. Mari Ibu Vita, dipersilahkan. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar anak-anak semua? Sekarang tiba saatnya ya kita membaca Alkitab. Firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama di Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu adalah seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya biarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan di luar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Haserot dan berkemah ke padang gurun Paran. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan atas sertaan-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah, dan kami boleh mengucap syukur atas setiap keadaan yang telah kami terima ya Bapak. Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Terima kasih ya Yesus, sertai kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Widi. Halo, selamat pagi anak-anak. Bu Widi senang bisa bertemu dengan kalian semua. Nah, ternyata kalian sudah cukup rapi, sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Bagus. Kalau tadi Ibu Vita sudah membacakan Alkitab, saya yakin anak-anak juga sudah menyimak dengan baik. Nah, anak-anak, kita mulai ya ceritanya. Anak-anak, kedua saudara Musa ini, Miriam dan Harun, ternyata menyimpan rasa iri di dalam hatinya. Mereka iri pada Musa karena Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel. Mereka merasa bahwa seharusnya mereka berdua, Miriam dan Harun, yang memimpin bangsa Israel. Nah, Miriam dan Harun akhirnya melihat cara untuk menurunkan Musa dari posisinya sebagai pemimpin, yaitu istrinya bukan bangsa Israel. Anak-anak, mereka berdua, Miriam dan Harun, terus membicarakan hal yang buruk tentang Musa. Dia merasa Musa tidak menjaga kekudusan bangsa Israel. Mereka menganggap bahwa Musa tidak layak untuk memimpin bangsa Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu yang keren, ternyata usaha Miriam dan Harun untuk menjatuhkan Musa didengar oleh Tuhan. Pembicaraan mereka yang buruk tentang Musa didengar oleh Tuhan. Semuanya Tuhan sudah mendengarkannya. Oleh karena itu, Tuhan tidak berkenan dengan sifat mereka yang terus menghina Musa, di mana Musa itu adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, yang senantiasa mengajak orang-orang lain untuk mengenal Tuhan. Anak-anak, apa yang terjadi kalau ada seseorang yang menghina putusan Tuhan? Ada yang tahu di antara kalian? Wow, ternyata ada yang tahu. Ya, orang itu akan mendapat hukuman. Siapa hayo di antara kalian yang pernah mendapat hukuman dari orang tua? Tunjuk jari. Wow, jujur ternyata di antara kalian ada yang mengakui. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Miriam pun mendapat hukuman. Miriam terkena penyakit kusta, di mana penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular pada waktu itu, penyakit yang tidak ada obatnya. Oleh karena itu, orang yang punya penyakit kusta waktu itu dikucilkan oleh masyarakat.
juga yang terjadi pada Miriam. Karena Miriam sakit kusta, terkena penyakit kusta, Harun sedih. Akhirnya dia berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, tolong Miriam, sembuhkan Miriam. Tuhan akhirnya mendengar doa Harun dan Miriam ditolong oleh Tuhan setelah 7 hari dia terkena penyakit kusta. Anak-anak, Miriam memang telah melakukan kesalahan. Namun dia bersyukur karena dia memiliki Tuhan yang pengasih, sehingga Miriam diberikan pemulihan. Miriam diampuni kesalahannya dan pemulihan diterimanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita jaga hati kita. Jangan simpan rasa iri di dalam hati. Tumbuhkan hal-hal yang baik, tumbuhkan hal-hal yang positif di dalam diri kita. Jangan iri kepada seseorang. Jangan iri kepada benda-benda milik teman-teman kita. Jangan iri kepada hal-hal yang dimiliki saudara-saudara kita. Ucapkanlah syukur pada Tuhan dengan apa yang kita miliki, karena itulah yang akan membawa kebaikan bagi kita. Jagalah hati kita dengan kewaspadaan, karena dari sana akan terus terpancar kehidupan terang. Anak-anak siap jadi teladan buat teman-teman yang lain? Wow, bagus. Ternyata kalian siap menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa. Nah, sebagai penutupnya, sebelum Bu Widi berdoa, ada satu ayat hafalan buat kalian. Dihafalkan di rumah ya. Ya, kalian boleh catat. Dicatat di buku Amsal 4 ayat 23. Amsal berapa? Ya, bagus. Amsal 4 ayat 23. Yang demikian firman-Nya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Diulang ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis. Oke, siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau telah memberikan firman bagi kami semua. Jagalah hati kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami terus memiliki sifat yang baik, supaya kami waspada dengan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami bisa menjaga hati kami, sehingga kehidupan kami boleh terus terpancar sinar terang untuk orang-orang di sekitar kami.
kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi ini. Jadikanlah kami anak-anak sekolah minggu yang memiliki dampak yang baik, yang bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan panggil Bu Lisa kembali untuk memimpin. Bu Lisa. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini dan tiba saatnya setelah kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan anak-anak sudah mempersiapkan persembahannya dengan baik ya. Seperti biasa persembahannya ditaruh di amplop yang rapi sehingga nanti pada saat pengumpulannya dibawa papa mama ke gereja. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kasihnya seperti sungai, dilanjutkan berkatnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kita akan datang kembali kepada Tuhan untuk menaikkan persembahan kita dan juga kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi ini yang boleh kami jalani dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini kami sudah menaikkan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami Tuhan, kiranya persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka masing-masing, sehingga dengan pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini, biarlah berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pribadi yang baik, yang tidak mudah iri terhadap lingkungan sekitar kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa di
Silakan anak-anak mengambil waktu saat teduh bersama-sama dengan keluarga. Dan jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah.